Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya sehat selalu ya. Baik untuk rekan sahabat semuanya, bagi peserta piloting PPG guru tertentu di tahun 2024 ini, untuk jurnal pembelajaran modul yang ketiga itu adalah modul tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus keragaman peserta didik. Ini di topik yang pertama ya. Di sini kami akan mengambil aksi nyata yang diminta pada modul yang sudah kita pelajari. Di sini tugasnya bahwa pada akhir pembelajaran topik ini kita diminta untuk merancang ringkasan dalam bentuk poster, mind map, infografis ataupun notulensi kreatif. Yang tugasnya begini: 1. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman. Kemudian bagian mana dari konsep keberagaman peserta didik yang paling menantang. Kemudian hal-hal apa yang ingin Anda pelajari terkait dengan keragaman peserta didik. Kemudian itu kita diminta untuk melakukan refleksi dan kita lihat hasilnya. Nanti bisa untuk rekan sahabat semuanya dipelajari, bisa di-download pada link di deskripsi video ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kami mengambil judul mengenai konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak bagi peserta didik di kelas. Ini untuk menimbulkan siswa aktif di kelas ya. Jadi sama halnya, ini seperti yang pertama, judul cover sesuai dengan variasi kita ya. Selanjutnya di sini yang pertama kami ambil langkah yang pertama tentang pengertian dulu keragaman peserta didik, bisa kita lampirkan yang di sini ada di modul kan. Kemudian selanjutnya baru kita membuat poster dari aksi nyata keragaman peserta didik itu sendiri. Jadi dari poster keragaman peserta didik itu sendiri, maka kita bisa ambil yang pertama adalah tentang keragaman peserta didik adalah perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik dalam suatu lingkungan pendidikan. Ini tentang pengertiannya di sini bisa kita pindahkan, terserah kita mau kita modifikasi bagaimana. Kemudian keragaman menjadi hal yang penting karena keragaman di kelas adalah kepastian, menjadi landasan yang kaya akan perspektif, menjadi penunjang lingkungan belajar yang optimal dan mendukung peserta didik atau yang mendukung perkembangan peserta didik, bisa kita cantumkan. Selanjutnya kita masih di keragaman peserta didik ini, jenis-jenis keragaman. Yang pertama gaya belajar dan tipe kecerdasan. Kemudian yang kedua kebutuhan khusus. Rencana tindakan untuk mendukung keberagaman peserta didik dan akomodasi yang inklusif di kelas melalui hal-hal berikut. Jadi rencana tindakan untuk mendukung keragaman peserta didik dan akomodasi yang inklusif di kelas melalui hal-hal berikut dapat kita lakukan dengan ini ya. Yang pertama, bisa mengenal peserta didik secara personal. Kemudian yang kedua, menyediakan materi pembelajaran yang beragam. Kemudian yang ketiga, menetapkan metode pembelajaran yang fleksibel. Keempat, bisa kita melakukan pelatihan guru tentang inklusif dan keberagaman. Yang kelima, bisa pembentukan kelompok belajar yang heterogen. Pemahaman baru yang saya dapatkan dari mempelajari modul ini atau melaksanakan tugas ini, setelah saya mempelajari keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak, saya memperoleh pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan individu dalam proses belajar mengajar di kelas. Akomodasi yang layak bukan hanya melibatkan aktivitas dan fasilitas fisik saja, namun juga penyesuaian metode pengajaran, evaluasi, materi, menghargai keragaman dan menghormati perbedaan di antara sesama. Dengan pemahaman tersebut dapat menjadikan saya selaku pendidik yang responsif dan mengakomodir seluruh kebutuhan belajar peserta didik yang inklusif dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Ini bisa kita jelaskan ya sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan, bisa kita cantumkan. Kemudian aksi nyata konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak bagi peserta didik kelas, ini tentang penjelasan kita juga dari poster ini ya. Yang pertama, langkah apa yang akan kita tempuh untuk itu semua? Yang pertama, mengenal peserta didik secara personal individu terlebih dahulu, bisa kita jelaskan di sini. Kemudian yang kedua, kita menyediakan materi pembelajaran yang beragam.
Ketiga, kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Keempat, akomodasi khusus. Ini berupa akomodasi yang dilakukan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti bantuan visual atau audiotori dan waktu tambahan ketika melaksanakan tes. Yang kelima, bisa pelatihan dan pengembangan guru. Silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau tim sekolah untuk memprogramkan atau melaksanakan pelatihan atau BIMTEK di sekolah ataupun bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada pada topik PMM maupun topik-topik yang relevan. Kemudian yang keenam, bisa kita memberi ruang bagi peserta didik untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif bagi mereka. Yang ketujuh, bisa membentuk kelompok belajar secara heterogen pada saat pembelajaran di kelas. Kedelapan, membangun sistem umpan balik secara terbuka kepada peserta didik pada setiap selesai melakukan proses pembelajaran. Jadi penjelasan ini sesuai dengan apa yang sudah kita pahami bisa kita cantumkan ya. Dengan langkah yang saya lakukan di atas, maka diharapkan seluruh peserta didik akan selalu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Jangan lupa di situ diminta refleksi. Refleksi pengalaman bermakna. Setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menyadari bahwa keragaman peserta didik merupakan kekhasan kultur dan budaya masyarakat Indonesia. Setiap individu memiliki latar belakang budaya dan beberapa pengalaman unik dari mereka. Semua itu bukan merupakan hambatan saya sebagai pendidik, khususnya yang menerapkan atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ingat Bapak Ibu, ini merupakan tantangan bagi saya pribadi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan inklusif yang berdiri di atas keragaman dan perbedaan. Dengan keragaman ini, saya lebih memahami dan belajar dalam menghargai segala perbedaan yang ada. Setiap peserta didik pasti memiliki potensi yang dapat memberi kontribusi dalam memperkaya pendapat dalam diskusi dan memperluas wawasan dalam proses pembelajaran di sini. Saya juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang mendukung di mana setiap peserta didik seluruhnya merasa diterima dan dihargai satu sama lainnya. Dari aksi nyata ini juga mengajarkan saya rasa simpati dan empati saya secara pribadi yang bisa menjadi contoh peserta didik serta sikap toleransi para peserta didik yang kian lama dapat berkembang dan menyatu dengan jiwanya. Sehingga kedepannya harapan saya sebagai pendidik yang merangkul seluruh keragaman dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila sebagai bekal untuk hidup secara bersama di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Itu merupakan refleksi ya, refleksi pengalaman yang bermakna. Silahkan nanti dicantumkan. Kemudian jangan lupa ada tantangan yang di situ ya, ada tantangan yang harus diceritakan dan bisa bukan merupakan suatu hambatan bagi kita sebagai pendidik. Selanjutnya setelah refleksi ada umpan balik dari rekan sejawat. Ini saya lampirkan umpan baliknya. Ini misalkan dari rekan sejawat kita, ini saya kebetulan dengan guru mata pelajaran ekonomi dari senior kami, Bapak Erdiansa SE. Kemudian di sini ada hasil dari umpan balik Bapak Erdi atau rekan kita nantinya kalau kita yang buat ya. Kemudian selanjutnya saya juga minta dari umpan balik dari peserta didik. Di sini nanti sesuaikan dengan siswa dari Bapak Ibu semuanya ya. Ini contohnya dari peserta didik Bunga Audia Faradisa kelas 12 P25. Dia memberikan umpan balik bahwasanya mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak ini sangat menyenangkan. Proses kegiatan belajar di kelas tidak berfokus pada satu peserta didik. Kami semua merasakan pembelajaran yang adil untuk semua. Kami dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman yang lainnya, memecahkan masalah dan saling memberi tanggapan dari yang menjadi pembahasan kami. Saya juga diajarkan sikap toleransi dan menghargai satu sama lain. Selain itu, selalu disampaikan untuk menghormati sesama yang berbeda agama, budaya, ataupun keadaan fisik kami. Kami sangat senang. Jadi ini diutarakan oleh peserta didik kita ya Bapak Ibu. Kalau ini dari rekan sejawat kita, dari rekan
guru ya, dari rekan guru kita. Bisa nanti dicantumkan di sini. Selanjutnya dokumentasi, jangan lupa lampirkan dokumentasi saat Bapak Ibu menerapkan pembelajaran dengan konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak untuk peserta didik. Oke, next, semoga Bapak Ibu semua dipermudah untuk membuat jurnal pembelajaran sesuai modul yang ditetapkan. Semoga tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga modul atau jurnal pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan kedepannya nanti. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.